Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fiza Arliana, program studi biologi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai divisi Schizophyta. Schizophyta itu apa sih? Schizophyta ialah kelompok tumbuhan belah dengan tingkat perkembangan filogenetik yang rendah, yang merupakan tumbuhan paling tua dan primitif serta memiliki ciri khusus berkembang biak dengan cara membelah diri. Schizophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu schizen yang artinya membelah dan phyton yang artinya tumbuhan. Kemudian, Schizophyta memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu Schizophyta bersel tunggal atau uniselular, protoplasma belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti belum tampak jelas. Kemudian, Schizophyta ialah tumbuhan paling tua dan primitif serta memiliki filogenetik yang rendah. Schizophyta sendiri terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas bakteri dan kelas ganggang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi dari bakteri dan ganggang. Untuk bakteri sendiri berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif itu aksesual dan generatif itu secara seksual. Maksudnya secara vegetatif ialah bakteri melakukan pembelahan diri dengan membelah menjadi dua bagian yang menjadi sel anakan baru yang terpisah. Secara generatif ialah dengan proses konjugasi, transformasi, dan transduksi. Untuk proses konjugasi, yaitu pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain dengan membentuk jembatan oleh bakteri. Nah, reproduksi bakteri dengan jembatan sitoplasma terjadi saat proses konjugasi tersebut untuk mengalirkan atau transfer kromosom dan plasmid. Proses terjadinya reproduksi ini diawali dengan dua bakteri saling mendekati yang saling berdekatan, lalu terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan kedua sel. Yang kedua ialah transformasi. Pada reproduksi cara ini, materi genetik akan dipindahkan secara langsung, dan yang membedakan dengan konjugasi ialah dia memindahkan materi secara langsung tanpa adanya jembatan. Nah, jadi sel bakteri pada awalnya mengambil DNA bebas yang kemudian dikombinasikan dengan kromosom mereka sendiri. Hasilnya ada bakteri baru dengan sel rekombinan berbeda dengan kromosom mereka sebelumnya. Jadi, transformasi di sini hampir mirip dengan konjugasi, tetapi transformasi tidak memakai jembatan, sedangkan konjugasi memakai jembatan. Yang ketiga ada transduksi, yaitu reproduksi bakteri dengan melibatkan virus alias organisme lain sebagai jembatan untuk pembawa DNA bakteri. Nah, virus yang tadi jadi perantara ini disebut virus fag atau bakteriofag. Kemudian yang kedua ada ganggang biru atau ganggang belah. Nah, ganggang di sini bereproduksi dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan berspora. Pembelahan sel tersebut sama halnya dengan bakteri, ganggang juga melakukan pembelahan sel. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi ialah cara berkembang biak dengan jalan memutuskan salah satu bagian tubuh ganggang dan membentuk fragmen-fragmen. Fragmen tersebut kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian pembelahan sel terjadi pada ganggang biru bersel tunggal, sedangkan fragmentasi terjadi pada ganggang biru yang berbentuk filamen. Yang terakhir ada pembentukan spora. Nah, beberapa ganggang biru bisa membentuk akinet yang berdinding tebal. Dengan begitu, dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti gelap, kekeringan, atau sangat dingin, spora akinet dapat bertahan hidup. Kalau kondisi lingkungan sudah membaik, dinding spora akan pecah dan isinya akan berkecambah membentuk individu baru. Baik, kurang lebih sekian dari apa materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.